Episode diawali dengan Shu Ishido yang menemui seseorang yang merupakan leader dari sains antariksa JDF Jepang bernama Nimbuya. Tujuan Nimbuya memanggilnya ialah memberikan hasil analisis sinar hijau Givas yang katanya sinar hijau itu sedang mencari sumber energi tinggi di kota Shimoto, tepatnya di hutan Kitsune Gamori. Ternyata yang dicarinya ialah Onyx. Sesuai kata Ishido, beralih ke tempat Monohorn. Ada seorang wanita misterius yang sedang melakukan sesuatu ke Monohorn itu. Kabar itu pun sampai ke skip kalau Monohorn mengeluarkan gelombang yang aneh. So Hiroshiban memutuskan untuk menyuruh Yuma dan Yopi menganalisis Monohorn. Namun karena Shu Ishido datang ke skip untuk memberitahu kondisi Monohorn, Hiroshiban pun menyuruh Yuma dan Shu saja untuk menganalisisnya. Sampai-sampai Yopi ngambek tuh gak diajak. So mereka pun sampai di tempat Monohorn berada. Shu pun sempat khawatir dengan Yuma akan traumanya saat insiden Monohorn 16 tahun yang lalu. Tiba-tiba Yuma mendengar sesuatu yang memanggil Rution. Dari atas ada sesuatu yang muncul dan menyerang mereka. Tiba-tiba Ark pun muncul untuk menyelamatkan dan membawa mereka ke suatu tempat. Dan sesuatu yang bercahaya pun masuk ke dalam tubuh Kaiju dan juga ada wanita misterius tadi yang memerhatikannya. Mereka berdua dibawa ke bioskop, tempat dimana nenek Yuma sering mengajaknya. Shu pun tertidur di tempat itu. Ark pun muncul dari cermin dan membawa Yuma ke dimensinya. Tujuan dia mengajak Yuma agar Ark bisa menjelaskan kenapa dia sedang dikejar. Apalagi kalau bertemu langsung bakal menguras energinya. So Yuma pun nobar dengan Ultraman Arc akan kisahnya sendiri. Jadi di sini Arc menjelaskan kalau planet di galaksinya sendiri dipanggil dengan nama Rution. Planetnya Rution menjaga kedamaian ke planet-planet lain. Tapi saat matahari di galaksi mereka bernama Sonia mulai membesar, pemimpin di galaksi itu bernama Zezu memutuskan untuk menyerap energi dan menyebarkannya ke galaksi lain dengan lubang cacing buatannya bernama Zezu Gate. Namun gerbang tersebut ternyata mengalir ke planet yang sudah direncanakan, yaitu Bumi. Beralih ke Shu yang dimana ia sudah didatangi oleh wanita misterius itu. Wanita misterius itu pun membaca ingatan Shu yang dimana tujuan mereka juga sama, hanya saja penyebutannya beda. Wanita itu pun tahu dengan lokasi Onyx itu. So Arc pun menjelaskan lagi kalau energi Sonia menyebar ke bumi akan berpotensi musnah. Pemimpin di planet Rution berusaha mencegah Zezu, namun Zezu bersikeras dan tetap melakukannya. So Rution memutuskan untuk menyelamatkan bumi sendirian. Namun hal itu diketahui oleh Zezu dan menyuruh suatu makhluk untuk mengejarnya yang tidak lain dan tidak bukan ialah Monogelos. So wanita misterius itu pun memasuki bioskop dan mengetahui keberadaan keduanya yang sedang nobar. Lanjut Rution saat itu sudah menyegel gerbang Zezu, namun Rution jatuh ke bumi bersama Monogelos yang saling bertarung. So kejadian ini terjadi di masa kecil Yuma di episode 3 yang ternyata sedikit diperjelas di episode 14 ini. So saat itu juga Rution sudah menyatu dengan Yuma saat menyelamatkannya dan selalu bersamanya walaupun butuh waktu lama agar Rution bisa muncul kembali di hadapannya. Hanya saja Rution saat itu gagal menyelamatkan kedua orang tuanya dan hal itu juga membuatnya jadi cukup overthinking selama 16 tahun ini. So tiba-tiba wanita misterius itu pun muncul di layar. Ternyata wanita itu bernama Alien Sweet yang merupakan pengikut setia Zezu. So dia menganggap Rution pengkhianat karena sudah menyegel gerbang Zezu. Sweet pun menyerang mereka, namun beruntung Rution mencegahnya dan membawa Yuma keluar dari dimensinya. So Yuma pun keluar dan sayangnya dicegat oleh Alien Sweet yang ingin menarik Rution dari tubuh Yuma. Alien Sweet membaca pikiran Rution di mana ia meletakkan segel Zezu melalui Monohorn. Setelah mengetahuinya, ia mengangkat segel tersebut keluar dari tanah. Yuma pun menyelamatkan Arc dan berubah menjadi Ultraman Arc meskipun tenaganya terkuras karena memakai human size-nya tadi. Alien Sweet pun memanggil Kaiju Zadim. Shu Ishido yang masih kecewa pun keluar dari tempat itu dan Arc berubah menjadi Luna Armor untuk battle dengan Zadim. Tentu saja Arc pun cukup kesulitan melawatnya saat serangan Arc Iron Sword-nya di-counter oleh Zadim dan membuat Luna Armor Arc hancur. Beruntung Shu Ishido datang dan menembak Zadim. Arc pun menggunakan kesempatan ini untuk mengakhirinya dengan Arc Finalize. Siapa sangka Zadim bisa mengcounternya yang menelan Coulson itu di dimensi lain. Jadi Zadim pun AFK dari tempat dan lari ke dimensi lain. Arc yang sudah kehabisan tenaga pun kesal dan menghilang. Shu Ishido pun lari dan mencari Yuma. Terlihat Yuma pingsan tergeletak di sana dan Shu datang untuk menyadarkannya. Episode pun diakhiri dengan Pak Nibuya yang mengirimkan video bahwa segel atau yang mereka sebut itu Project Onyx telah keluar dari tanah.
Yap, overall episode pembuka core kedua ini benar-benar full daging semua isinya. Ada konflik baru, karakter baru yang berpengaruh di core kedua, villain baru, semua dijelaskan di sini cukup jelas semua. So ya, buat kalian yang cukup muak dengan alurnya banyak filler di core pertama, gua harap episode ini bisa mengobati jiwa kalian yang bosan akan filler-filler kebanyakan di series di arc ini. Padahal gua bisa saja sih, dan juga episode 14 ini berpotensi akan menyinggung episode-episode yang dikira filler sebelumnya. Gue juga cukup nggak expect sih pas denger ini, dan gua dah realize itu benar adanya. Karena menurut gua dan teori dari beberapa fans yang kubaca juga mengira kalau sejak Sonia energinya menyebar ke beberapa planet dan segelnya ini tertanam di dekat sekitar Monohorde, banyak kejadian aneh akhir-akhir ini dari core pertama, seperti Kazuo dan Vio yang bisa berkomunikasi saat energi ini sudah lepas, planet Vio yang terancam punah dan menjadi komunikasi terakhirnya bagi Kazuo, alien Kroko yang segera pergi karena gerbang Sezu akan ditutup. Mungkin saat itu juga kapal angkasanya sudah masuk ke gerbang sebelum Ark menyegelnya. Dan juga sinar hijau Givas itu adalah mencari energi Zonia yang beberapa sudah diserap saat disegel oleh Ark. Awalnya gua pengen masukin kejadian Kaiju Ryot dan juga Nezudron sama Revijira, hanya saja sepertinya kurang tepat maybe. Iya, mungkin saja bisa di akhir episode 2 itu nyinggung segel Sezu juga. Pikirku sih energi Sonia ini bisa jadi penyebab kaiju-kaiju di kota Hashimoto suka bermunculan dan sering disebut Kidei. Di sini juga diperjelas mengenai Project Onyx yang disinggung dari episode 13 atau main recap kemarin, yang ternyata Project Onyx ini adalah gerbang Sezu yang sedang dianalisisnya. Gue cukup penasaran dia ingin gunakan segel ini untuk apa buat GDF. Apalagi di awal Shungak beritahu ke Yumato sebelum ia datang ke Skip. Energi ini juga menjadi incaran alien Sweet yang merupakan pengikut setia Sezu. Tujuan ia mengincarnya agar planet di galaksinya bisa aman tanpa memedulikan planet lain termasuk bumi. Sezu ini juga bakal diekspektasi jadi final boss untuk series arc ini. Dan kalau kalian di beberapa cabang gerbang Sezu yang menyebar ke beberapa galaksi, kemungkinan ini bakal jadi setup agar Blazar bisa terlibat di universe arc. And maybe beberapa guest star sebelumnya yang dirumorin juga bisa ikut di series arc ini. Terakhir mengenai kaijunya bernama Zadim, ini merupakan kaiju yang cukup berbahaya. Mulai dari ia mengcounter serangannya sampai bisa pindah dimensi. Bentuknya boleh lucu, tapi kalau soal skill ngeri-ngeri sedap sih ya. So rating gua di episode ini 10/10, fix perfect ini. Full daging semua penjelasannya. Bahkan gua sampai mikir keras dan 2-3 kali nonton kembali episode ini. Tinggal nunggu penjelasan lebih lanjut lagi di next episode, sekaligus jadi debut final form arc Galaxy Armor. So ya, segitu aja itu video kali ini. Kalau misalnya gua ada yang salah atau kurang, boleh banget tambahin atau koreksi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah pada mampir. Gua Ultrasotix. Dah.